Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, jumpa kembali dalam renungan online kebenaran iman. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sekarang karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya Kau anugerahkan bagi kami yang akan menolong kami untuk memahami firman dan renungan yang akan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku terkasih, tahukah Anda dengan permen polo? Permen yang di tengahnya lubang, permen min dengan lubang bulat di tengahnya seperti cincin. Tahukah saudara-saudara bahwa ide membuat permen ini terjadi karena salah dalam proses pembuatan? Seorang pebisnis permen coklat bernama Clarence sedang terancam bangkrut. Lalu muncul idenya untuk mencetak permen min yang padat. Nah, di dalam proses pembuatan permen ini, ternyata yang keluar adalah bentuk gepeng dan lubang di tengahnya seperti cincin karena kesalahan pada mesin. Ia lalu memberi nama permen itu Life Savers dan menjualnya. Keunikan ini malah mengantarnya jadi pebisnis yang kaya. Mulai tahun 1912 hingga tahun 1980, penjualan permen ini diperkirakan sejumlah 30 miliar keping. Di Indonesia, permen yang mengadopsi ide Life Saver diantaranya adalah permen polo. Ide yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan, tetapi bisa menghasilkan kekayaan yang tidak terduga. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang sama, hampir sama juga dialami oleh Paulus dan jemaat di kota Korintus. Paulus datang ke jemaat Korintus dengan segala kelemahan, ketakutan, dan kegentaran. Itu semua tertulis di ayat yang ketiga. Walaupun demikian, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan dan mengajar jemaat di Korintus dengan segala keterbatasannya. Dengan harapan, jemaat Korintus semakin bertumbuh dan mereka pun dapat melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Paulus mengharapkan agar iman mereka tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Dalam mengabarkan Injil kepada jemaat, Paulus pun memberitakan Injil dengan hikmat Allah, bukan karena kepandaian Paulus. Dalam segala kelemahan tersebut, ternyata Paulus menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Paulus menyadari bahwa Tuhan telah memperlengkapi dia dan menyiapkan dia untuk melayani. Apa yang Tuhan berikan justru adalah hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh Paulus. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Paulus untuk dapat memberitakan Injil. Saudara-saudara terkasih, kami pun tim renungan online kebenaran iman juga mengimani hal yang sama. Betapa beratnya memulai di awal, penuh tantangan, dan mengalahkan ego diri sendiri. Namun pada akhirnya, kami dapat berjalan mulai dengan 1 rekaman, 3 rekaman, 5 rekaman. Sekarang sudah melewati lebih dari 10 rekaman. Rekaman renungan online yang Bapak Ibu dengar setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara kasih,
ketika kita berserah diri, mengandalkan Dia, mengasihi Dia, sungguh Tuhan yang akan memperlengkapi dan menyiapkan kami untuk melayani Dia. Bahkan apa yang Tuhan berikan di luar pikiran dan rencana kami. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaan dan pelayanannya. Dia yang mempunyai pekerjaan dan pelayanan itu. Dia juga yang akan berkarya melalui kita, umat percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Kami mengerti bahwa kehidupan kami saat ini adalah karena Tuhan memberkati kami. Tuhan memperlengkapi kami. Ketika kami menyerahkan diri, ketika kami berserah diri, Tuhan menyiapkan, memperlengkapi dan melindungi kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Jika dalam kehidupan kami ternyata kami mengabaikan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan dan dikuatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menerima segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan akan memperlengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa juga pada hari ini untuk negara dan bangsa kami yang saat ini mengalami bencana, untuk masyarakat dan saudara-saudara kami di NTT ya Tuhan. Tuhan Kau tolong ke saudara-saudara kami ini melalui perawatan yang mereka alami dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah Republik Indonesia. Obat-obatan yang mereka pakai, makan, minum, dan rencana untuk merelokasi tempat tinggal. Tuhan, Kau berkati segala upaya ini, agar semuanya boleh terrealisasi dengan baik, dan kami kembali boleh hidup dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, para dokter, para medis, tentara, masyarakat umum yang membantu dengan rela dan sungguh-sungguh. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan mereka. Keluarga mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Program vaksinasi juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Agar seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia dan bahkan seluruh bangsa di dunia, boleh dilepaskan dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dan melindungi kami, memberkati keluarga kami, dan sanak saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semoga firman Tuhan hari ini benar-benar memberi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.